balik kisah sukses Amanda Manopo yang mampu mencuri perhatian pemirsa Ikatan Cinta lewat perannya sebagai Andin, rupanya Dara asal Jakarta 6 Desember 1999 ini diam-diam merindukan sang belahan jiwa. Apalagi separuh jiwanya nyaris kosong pasca ditinggal sang bunda beberapa waktu lalu usai tutup usia pasca terserang virus COVID-19. Di hadapan Gi Antim, Amanda mencurahkan keinginannya agar sang Arjuna kelak hadir menjaga dirinya. Terus tapi gue ngomong kayak gini, oke, kalau misalkan Manda udah ngasih yang terbaik, tapi Manda belum ngasih tahu Mami nih kalau misalkan gue harus bawa satu orang, terus yang orang yang gue bener-bener gue sayang dan bisa gantiin untuk jagain gue belum ke nyokap. Ini loh orang yang bisa bikin Manda bahagia. Gue belum. Emang sampai saat ini belum ada tambatan hati ya, Manda? Masih sendiri aja ya, single. Masih bertanggung jomblo ya, Neng. Ya, nggak apa-apa begitulah. berkarir. Sebelum kekosongan cinta meninggalkan ruang asmaranya, Amanda memang sempat menjalin cinta dengan Billy Syahputra, tapi entah mengapa kuncup-kuncup manis cinta itu sirna begitu saja. Namun meski begitu, hubungan Manda dan Billy kabarnya masih baik-baik saja. Bahkan Billy sempat hadir saat ibunda Amanda dibaringkan ke pusara terakhirnya. Memang terlalu besar jurang penghalangan cinta Billy dan Amanda, apalagi kabarnya menyangkut keyakinan berbeda. Tapi apa mau dikata, Amanda dan Billy harus move on. Kini, fokus Amanda adalah sang ayah yang juga sudah lama menderita sakit sebelum sang bunda tiada. Nyaris setiap waktu senggang dari syuting meski letih, Amanda selalu berusaha pulang untuk menemani sang ayah bergantian dengan sang adik Angel. Maksudnya sih jujur pasti pengen banget, apalagi di posisi saat ini bokap gue kan sendiri ya. Gue tuh kalau ada waktu, kalau sebisa mungkin, secapek apapun gue pasti akan pulang. Gue sekarang pulang nemenin bokap, apalagi bokap, karena gini di keluarga ini yang sakit itu perasaannya tuh nggak cuma gue atau Angel, karena bokap udah 30 tahun men, never cheating lagi. Jadi lo sekarang untuk sesibuk apapun pulang. Dan bokap tuh pas nyokap meninggal, bokap itu kayak nyokap tuh punya selimut kebanggaannya ya, sama daster-dasternya. Nah kan kita kemarin tuh sempet beres-beres, udah jangan disimpan, udah taruh sini aja daster mami. Jadi kalau kangen bisa cium. Terus apalagi bokap sendiri di rumah, nggak tahu mau ngapain. Gue pun juga sekarang ini kalau misalkan ada jadwal yang bisa undur deh. Mendingan gue di rumah aja, gue mau sama bokap. Walaupun gue nggak ngapa-ngapain ya, dan nggak bisa kemana-mana. Saya mendingan di rumah aja, nemenin bokap, ngapain, ngajakin dia ngobrol. Jadi quality time-nya lebih banyak lagi. Bokap juga, gue jadi lebih close lagi sama bokap. Karena kan dari kemarin sibuk banget kan. Beberapa akhir tahun ini kan gue sibuk banget. Meski telah kehilangan salah satu belahan jiwa, namun Amanda mengaku ikhlas melepas kepergian sang bunda. Apalagi ia sendiri merasakan betul bagaimana situasi mendiang ibunda saat kritis melawan penyakit yang dideritanya. Kemarin dapat kabar, ini maaf ya, waktu dapat kabar kayak mami nggak ada, itu lebih dari yang itu. Karena ya? mungkin tapi gue udah feeling nyokap gue tuh udah karena lebih sakit ketika nyokap gue survive harus di rumah sakit sih. Harus berhari-hari sampai bertahun-tahun, itu menurut gue dia harus pakai ventilator men. Tapi kan mami itu ada penyakit bawaan kan ya? Diabetes sama darah tinggi, sebenarnya itu nggak parah awalnya, tapi karena kena COVID akhirnya menjalar kemana-mana, menjalar ke paru-parunya, menjalar ke otaknya gitu segala macam. Jadi sakitnya kemana-mana. Terus habis itu awalnya udah sadar, udah saturasinya udah 100. Terus tiba-tiba jam 2 paginya mami langsung saturasinya turun jadi 70/80. Harus lakukan tindakan indikasi. Jam 4 paginya turun lagi jadi 60/70 sampai 80, nggak naik sampai harusnya pakai 3 ventilator. 3 ventilator tuh kata dokter tuh udah tahap terakhir gitu. Dan dokter pun sebelum mami kayak gini, dokter tuh udah bilang gini, kita udah ngasih yang terbaik, sekarang udah terserah Tuhan. Jika Amanda bisa menguatkan kesendiriannya tanpa pasangan yang juga kehilangan mama tercinta, sebaliknya, kecemasan mengusik Andin yang khawatir mantan suaminya Nino nekat melakukan tes DNA ilegal demi mengungkap status Reina. Apalagi berita mengungkap kalau petugas yang tertangkap melakukan praktik tes DNA ilegal
menyebut inisial NP sebagai salah satu pengguna jasa tersebut. Pada malam kejadian, pelaku hendak melakukan tes DNA milik kliennya. Laki-laki berinisial EP, tapi belum sempat melakukan tes, pelaku sudah tertangkap. Barang bukti masih dalam pencarian karena hilang saat penyergapan. EP, apa jangan-jangan itu yang Nino Prasetya? Kayak aku harus kirim ke Masal ini beritanya. Andin kirim berita soal kasus praktek tes DNA ilegal. Halo mas, kamu udah baca beritanya belum? Itu mas, di dalam berita itu ada petugas lab yang ditangkap. Nah, dia tuh lagi melakukan tes DNA kepada seorang laki-laki yang berinisial EP. Apa jangan-jangan itu Nino mas? Andini Karisma Putri, bisa tenang, nggak usah panik bisa. Udah nggak usah pikirin itu ya. Ini kamu di mana? Masih di kampus? Udah selesai ngajarnya? Udah, ini baru aja keluar. Ya udah, saya jemput sekarang ya. Iya. Masih kepikiran soal DNA itu ya? Udah nggak usah dipikirin ya. Kamu tenang. Kalaupun Nino tahu identitas Reina yang asli, saya pasti akan halangin. Saya orang pertama yang akan menghalangi itu. Menghalangi Nino mengambil Reina. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Kamu udah dengerin Reina ya? Pasti. Demi keluarga tercinta, Aldebaran siap siaga melindungi Andin dan Reina dari Nino. Sementara kecurigaan Andin tak meleset. Nino yang memang nekat memilih jalur tes DNA ilegal demi mendapatkan jawaban jati diri Reina, kini cemas dirinya terseret kasus praktik tes DNA ilegal yang digerebek polisi. Nggak seharusnya kamu pakai jasa ilegal, no. Ini seperti bukan kamu aja. Kamu kan nggak pernah pakai cara-cara seperti ini. Ya, tapi saat itu aku hilang akal, Pak. Habis ketemu dengan pengacara bilang butuh waktu. Makanya aku pikir cara tercepat untuk mengetahui identitas Rena ya lewat jalan belakang, Pak. Papa minta kamu pakai cara yang resmi. Pakai pengacara. Ikutin alurnya. Apa kamu mau ditangkap ke Elsa? Iya. Kamu mau bikin heboh lagi di komplek ini? Iya. Terobsesi Reina anak kandungnya, Nino juga tak mempedulikan foto USG bayi yang dikandung Elsa. Tak hanya menjawab sinis telepon Elsa, Nino juga menyerahkan foto hasil USG kandungan Elsa kepada Papa Surya dan Mama Sarah. Aku ingin Papa sama Mama menyimpan foto USG. Tidak pernah berubah kamu ya, No? Apapun kesalahan Elsa, jangan kamu perlakukan anak kamu seperti ini, No. Bayi ini nggak salah. Dia nggak salah, No. Ini seakan-akan kamu lagi mau membuang bayi kamu. Pasca ditegur Papa Surya, Nino sedikit tergerak hatinya dan memberikan perhatian pada Elsa. Meski masih meragukan bayi yang dikandung Elsa adalah anaknya. Apa ini hukuman buat aku, ya Allah? Ini aku benar-benar menyesal. Secara sepihak sudah menyanyiakan Andin. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dulu aja, aku dengan mudahnya percaya Elsa dan meninggalkan Andin. Tapi kenyataannya, Andin sama sekali nggak bersalah. Ini susu Mama Milk, vitamin Pregovit dan suplemen buat kamu, Sa. Kamu minum dan jaga kesehatan kandungan kamu. Aku akan tepatin janji aku. Aku akan tanggung jawab atas anak yang dikandungan kamu. Sampai nanti itu terbukti anak aku atau bukan. Tapi ini anak kamu, Nino. Ini anak kamu, Nino. Aku akan lakuin apapun untuk buktiin kalau ini anak kamu, Nino. Ini anak kamu. Nino. Emosi Elsa yang tak stabil akibat stres karena terus memikirkan Nino membuat pihak berwajib menyediakan psikiater untuk Elsa sebelum menghadapi persidangan. Sementara Ricky yang terbukti bersalah membantu Elsa kabur juga akan menghadapi sidang. Termasuk juga Mama Sarah yang mengaku telah membantu Elsa menutupi kejahatannya selama ini siap bersaksi. Bu Sarah saat mengaku sebagai pelaku pembunuh Roy itu diminta oleh Bu Elsa? Enggak, Pak. Murni kemauan saya sendiri. Saya nggak mau anak saya masuk penjara dan saya juga nggak tega karena anak saya lagi hamil.
Baik, Bu Sarah akan bersaksi di persidangan Bu Elsa nanti. Jangan ada kebohongan lagi, Bu. Baik. Dari semua hasil pemeriksaan, Pak Riki terbukti bersalah karena membantu melarikan dan menyembunyikan pelaku pembunuhan. Dan Pak Riki akan menjalani persidangan. Untuk tanggal pastinya, nanti akan kami kabarin. Demi cintanya pada Elsa, Riki bersedia melakukan apapun. Ini pula yang disampaikan Riki kepada Papa Surya dan Mama Sarah. Riki, kamu tahu, gara-gara kamu bawa anak saya lari, sekarang dakwaannya Elsa jadi semakin banyak. Mungkin buat Om dan Tante, saya salah karena telah membawa Elsa kabur. Saya ngelakuin itu karena saya benar-benar peduli dengan Elsa. Karena saya benar-benar cinta dengan Elsa. Dibanding dengan ini, yang justru ingin Elsa menderita di dalam penjara. Demi apa? Demi belain masa lalunya. Jadi kalau Om dan Tante ingin Elsa punya pasangan yang benar-benar cinta dengan Elsa, benar-benar rela ngelakuin apa aja demi Elsa, itu saya. Bukan Nino. Karena Nino tuh cuma laki-laki pengecut. Laki-laki cengeng yang belaga jadi korban. Meskipun apa yang kamu lakukan salah, tapi kamu melindungi Elsa selama dalam pelarian. Bahkan kamu sampai tertembak. Untuk itu, terima kasih. Sudah melindungi putri kami. Tapi kamu harus selalu ingat, Elsa adalah wanita bersuami. Jaga batasan.